Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 9 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara George Kim dari Malaysia. Silahkan Saudara George. Baik, renungan pagi kita pada hari ini 9 September 2021 bertajuk Allah memenuhi kita dengan kasih-Nya. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Lukas 5 ayat 38. Kita harus dengan bersungguh-sungguh berusaha mengetahui dan menghargai kebenaran, sehingga kita bisa menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana dalam Yesus. Kita harus memiliki perkiraan tepat tentang nilai jiwa kita sendiri. Kemudian kita tidak akan sembrono dengan tingkah laku kita sekarang ini. Kita harus berusaha dengan sikap paling bersungguh-sungguh mencari tahu jalan Allah. Dan doa kita senantiasa adalah agar kita memiliki pikiran tentang Yesus, agar kita dapat dibentuk dan diarahkan sama dengan Dia. Dengan memandang Yesus dan keindahannya, mata kita tertuju pada Dia, maka kita bisa diubah ke dalam gambarnya. Kesudahan sudah dekat. Jangan ada waktu yang kita sia-siakan. Terang harus memancar dari umat Allah dalam sinar yang cemerlang dan berbeda, membawa Yesus ke hadapan gereja-gereja dan ke hadapan dunia. Alat-alat yang digunakan adalah jiwa-jiwa yang dengan senang hati menerima cahaya kebenaran yang disampaikan Allah kepada mereka. Ini adalah agen-agen Tuhan untuk mengomunikasikan pengetahuan kebenaran kepada dunia. Jika melalui kasih karunia Kristus umat-Nya akan menjadi bejana-bejana yang baru, Ia akan mengisi dengan anggur yang baru. Tuhan akan memberikan cahaya tambahan, dan kebenaran lama akan dipulihkan dan diganti dalam bingkai kebenaran, dan kemanapun pekerja-pekerja itu pergi, mereka akan menang. Sebagai duta Kristus, mereka harus menyelidiki kitab suci untuk mencari kebenaran yang telah tersembunyi di bawah sampah kesalahan. Dan setiap sinar cahaya yang diterima harus disampaikan kepada orang lain. Suatu perhatian akan tersebar luas, satu pokok perbicaraan akan menelan semua yang lain. Kristus kebenaran kita. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang perlu dibawa ke semua gereja kita. Tuhan ingin setiap jiwa beralih kepada kasih yang mula-mula. Dia ingin semua memiliki emas iman dan kasih, sehingga mereka dapat mengambil dari perbendaharaan untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Terima kasih atas penata layanan Saudara George. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini diberi judul Allah memenuhi kita dengan kasih-Nya. Nah, apa atau siapakah kasih Allah itu? Kisah Para Rasul halaman 281 paragraf 3 berkata, "Di dunia inilah kasih Allah dinyatakan melalui Kristus." Kasih Allah itu dinyatakan melalui Kristus. Dalam tulisan lainnya dikatakan, Councils on Stewardship halaman 24 paragraf 4 yang berbunyi, Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih Allah.
jelas bahwa kasih Allah itu adalah Yesus Kristus, Anak-Nya. Nah, bagaimana Yesus Kristus memenuhi kita? Membina keluarga bahagia, halaman 119 paragraf pertama menyatakan, kasih Allah harus berkerajaan. Kristus harus menduduki tahta yang tidak terbagi-bagi. Kasih Allah harus berkerajaan, yaitu berkerajaan di dalam kita. Dan kasih Allah itu adalah Yesus Kristus, Anak-Nya. Artinya, Yesus harus berkerajaan di dalam kita. Bagaimana caranya? Perhatikan kutipan ini berkata, Yesus harus menduduki tahta yang tidak terbagi-bagi. Apakah tahta yang tidak terbagi-bagi itu? The Youth Instructor September 14 tahun 1893 paragraf 7 menjawab, Tuhan Yesus tidak akan dibuat untuk melayani dosa-dosa Anda. Dia mengklaim tahta hati yang tidak terbagi-bagi dan akan membuang dari kehidupan setiap tindakan duniawi yang tidak disucikan, yang pengaruhnya akan bertentangan dengan fakta bahwa Anda adalah putra dan putrinya. Jelas bahwa tahta yang tidak terbagi-bagi itu adalah hati kita. Karenanya di hati kitalah Yesus bertahta. Ingat kembali kutipan berikut ini dalam Review and Herald Agustus tanggal 30 tahun 1881 paragraf 18 yang berkata, orang tua, jika Anda ingin berhasil dalam pekerjaan besar ini, Anda harus memiliki Kristus bertahta di dalam hati. Karenanya sangat jelas bahwa Allah memenuhi kita dengan kasih-Nya, yaitu melalui kehadiran Roh Anak-Nya di dalam hati kita. Yesus bertahta di dalam hati kita. Lalu renungan hari ini juga berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 268 paragraf pertama yang berbunyi, dan doa kita senantiasa adalah agar kita memiliki pikiran tentang Yesus, agar kita dapat dibentuk dan diarahkan sama dengan Dia. Nah, bagaimana caranya untuk memiliki pikiran tentang Yesus ini? Atau dalam bahasa Inggris disebut The Mind of Christ. Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku kedua, halaman 213 paragraf pertama, yang berbunyi, jika dia memiliki roh Kristus, dia akan mengungkapkan pikiran Kristus. Untuk dapat memiliki pikiran Kristus adalah dengan memiliki roh Kristus. Sebab memang di dalam Alkitab, roh itu sama dengan pikiran. Mari kita baca. Yesaya 40 ayat 13 berkata, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kemudian dalam Roma 11 ayat 34, ayat ini dikutip oleh Paulus, namun perhatikan cara dia menyampaikannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Jelas bahwa roh itu sama dengan pikiran. Karenanya tidak heran Roh Nubuat menyatakan bahwa untuk dapat memiliki pikiran Kristus, kita harus memiliki rohnya Kristus. Nah, apakah manfaatnya untuk memiliki pikiran Kristus ini? Mari kita baca kembali kutipan tadi dari renungan hari ini yang terdapat dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 268 paragraf pertama yang berkata, agar kita, perhatikan yang warna biru, dapat dibentuk dan diarahkan sama dengan Dia, yaitu sama dengan Yesus. Inilah pentingnya kita memiliki pikiran Kristus yang adalah rohnya Yesus itu sendiri. Sebab dengan itu kita diarahkan untuk memandang kepada Yesus, mata kita tertuju kepada Dia, maka kita diubahkan ke dalam gambarnya. Kita menjadi serupa dengan Yesus. Lalu, apa hubungannya dengan ayat inti renungan hari ini yang berkata dalam Lukas 5 ayat 38? Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 268 paragraf 2 berbunyi, jika melalui kasih karunia Kristus, umatnya akan menjadi bejana-bejana yang baru. Ia akan mengisinya dengan anggur yang baru. Kantong baru atau bejana baru itu adalah umat-umat Yesus Kristus yang telah menerima kasih karunia Kristus. Apakah kasih karunia Kristus tersebut? Kita baca Bapa Kita Peduli halaman 238 paragraf pertama yang menyatakan,
Melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan sebagaimana Ia berjalan. Kasih karunia Kristus itu sama dengan Roh Kristus. Sebab dengan memiliki Roh Kristus, kita akan hidup sebagaimana Yesus hidup, yaitu hidup dalam penurutan kepada hukum Allah. Jadi, untuk dapat menjadi bejana atau kantong yang baru, kita harus memiliki Roh Kristus yang adalah kasih karunia Kristus itu sendiri. Dan bila kita sudah menjadi bejana yang baru, maka Kristus dapat mengisinya dengan anggur yang baru. Apakah anggur yang baru itu? Roh Nubuat menjelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 295 paragraf 1. Berbunyi, ajaran Kristus, walaupun itu diumpamakan dengan air anggur yang baru, bukanlah berarti bahwa itu adalah suatu doktrin yang baru pula, tetapi sebaliknya adalah suatu kenyataan tentang apa yang telah diajarkan sejak permulaan dunia. Anggur baru adalah ajaran Yesus, dan hal itu bukan baru sebenarnya, tetapi sudah ada sejak permulaan. Lalu kenapa disebut baru? Renungan hari ini menjawab dalam Menjadi Putra-Putri Allah halaman 268 paragraf 2 yang berkata, sebagai duta Kristus, mereka harus menyelidiki kitab suci untuk mencari kebenaran yang telah tersembunyi di bawah sampah kesalahan. Inilah alasannya mengapa disebut baru, meski sudah ada sejak permulaan dunia. Tetapi kebenaran itu telah tersembunyi di bawah sampah kesalahan. Oleh karena itu perlu diungkapkan dan akhirnya orang anggap itu baru. Inilah pentingnya Allah mengisi hidup kita dengan kasih-Nya yang adalah anak-Nya Yesus Kristus. Dengan menerima Kristus dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya yang adalah kasih karunia Kristus bagi kita, maka kita menjadi bejana baru, siap dipenuhi dengan ajaran Kristus Yesus yang sebenarnya. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaruan bagi kita, agar kita berdoa untuk kehadiran Roh Kristus dalam hidup ini, sehingga kita dituntun ke dalam seluruh kebenaran, hidup kita diubahkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa masing-masing kami dapat diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Dan kasih-Nya itu adalah Yesus Kristus anak-Nya. Dan Yesus hadir dalam hidup kami melalui kehadiran Roh-Nya. Maka kami menjadi bejana baru, siap diisi dengan ajaran Yesus yang sebenarnya, yang saat ini banyak ditutupi oleh kesalahan-kesalahan ajaran manusia. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.